Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Alan. Dan pada video kali ini aku akan share buat kalian progres pertumbuhan rambut aku di bulan ke-6. Seharusnya video ini aku share di akhir Agustus kemarin ya guys. Hanya karena beberapa kendala dan kegiatan yang cukup padat, makanya aku agak molor waktunya, sehingga sekarang baru bisa di-share buat kalian. Meskipun ini udah akhir September, tapi dokumentasi fotonya udah aku save dan aku bisa share buat kalian bagaimana progres rambut aku di bulan Agustus kemarin. So, bila kalian ingin tahu lebih lanjut, saksikan video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Oke guys, for your information, bagi kalian yang ingin share pertumbuhan rambut kalian, yang ingin direview sama aku, kalian boleh mulai dari sekarang di save dulu foto-foto progres dari bulan pertamanya. Kalau bisa seminggu minimal ada 2 atau sampai 3 foto ya guys. Nanti kalian bisa langsung kirimkan saja lewat chat langsung di WhatsApp ataupun di Telegram, atau kalian bisa chat langsung di Instagram @alansahlan. Nanti progres pertumbuhan rambut kalian yang memang sudah terlihat bagus, aku akan review di channel aku, dan mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat yang lainnya ya guys. Dan aku kasih tahu juga buat kalian bahwa pada bulan Agustus kemarin aku tidak memakai produk spektral di NCR. Aku hanya pakai Revita dan conditionernya saja, berikut minoxidil dan finasteride. Jadi bulan kemarin bener-bener nggak pakai biotin, aku nggak pakai di NCN. Aku hanya pakai Minox dan Finas, termasuk juga Revita, shampoo sama conditioner. Mungkin seminggu sekali aku pakai Ketomed. Jadi cuman itu aja guys. Aku nggak pakai biotin sama spektral, dan ternyata hasilnya lumayan bagus juga sih. Cuman emang mungkin di bulan kemarin aku merasa banyak sekali shading, bisa sampai 100 sampai 140 per hari. Dan kalian bisa cek sekarang mulai dari minggu pertama ya guys, foto-foto aku ketika di bulan ke-6 kemarin mengalami shading yang cukup banyak. Oke, let's check it. Nah ini dia guys, ini penampakan di minggu pertama bulan Agustus tentunya ya. Ini kalian bisa lihat sendiri bahwa di bagian belakang sini, aku emang parahnya tuh bagian sini itu tipis banget dan kulit kepalanya udah jelas dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang udah agak nutup ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Ini mungkin karena aku nggak pakai spektral gitu ya, atau gimana. Sepertinya yang aku rasa sih itu ya, karena mungkin aku berhenti memakai spektral. And then perubahannya si kulit kepala menjadi adaptasi lagi mungkin ya, karena aku hanya pakai Minox aja. Kemudian saat kering sih memang nggak terlalu kelihatan ya. Ini saat kering guys, jadi kalian bisa bandingkan antara yang basah sama yang keringnya. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, cuman kalau kena basah atau lagi pakai Minox dia rentan banget. Nah ini di akhir-akhir minggu pertama guys. Jadi sebenarnya fotonya ini tiap hari ada, cuman aku nggak mungkin share 1 sampai 30 foto gitu ya guys. Jadi hanya beberapa foto tiap minggunya. Ini kalau lihat dari atas. Aku kira masa shading itu hanya di fase awal aja, tapi yang aku rasain di bulan ke-6 aku mengalami kembali shading. Tapi ini tergantung dari respon tubuh masing-masing ya guys. Ada beberapa orang yang memang hanya di awal aja, tapi bahkan ada beberapa orang juga yang mengalami lagi di bulan-bulan ke-6, 7, apa 8 gitu ya. Nah ini yang aku rasain kemarin di bulan ke-6. Kemudian next aku akan liatin progresnya di minggu kedua ya guys. Nah ini makin tipis aja. Jadi di sini tuh bener-bener mereka tumbuh tapi masih rambut-rambut tipis gitu guys. Masih tipis, kelihatan kulit kepala dan masih carang-carang. Ada progres dari sebelumnya, dari minggu sebelumnya ini agak mulai nutup gitu ya. Aku sebenarnya agak khawatir kemarin kenapa seperti ini, tapi ya aku tetap lanjutin aja. Nah ini dia guys, ini udah mulai nutup sebenarnya. Dan ini saat kering. Nah kalian bisa lihat saat kering memang sih cuman kelihatan unyeng-unyengnya aja di sini. Tapi ya kalau misalnya kita udah pakai helm gitu ya, atau misalkan habis mandi, itu emang rentan banget kelihatan jelas. Cuman aku nggak khawatir, aku tetap lanjutin aja karena aku percaya kalau misalkan rutin ini akan membuahkan hasil yang baik lagi. Ini di akhir minggu kedua guys, saat aku pakai minoxidil ya. Ini rambutnya emang udah agak panjang ya. Ini minggu ketiga.
Ini kelihatan banget sebenarnya sih. Jadi progresnya tuh nggak terlalu signifikan gitu ya. Jadi bener-bener yang aku rasain di bulan Agustus itu rontoknya tuh banyak banget. Bikin stres sih iya, cuman nggak dibawa stres. Maksudnya kita tetap rutin aja, tetap konsisten, tetap sabar, selalu berpikiran positif. Dan hasilnya kayak gini. Ini tetap maksudnya nggak terlalu signifikan. Cuman kalian bisa lihat sendiri, ini di akhir di akhir minggu ketiga ini udah lumayan. Meskipun ini dalam keadaan basah nih pakai Minox ya aku, ini lumayan udah nggak ketutup. Dan ini kita bisa lihat minggu keempat ya guys. Nah ini minggu keempat. Ini sebenarnya keadaan biasanya aku foto itu sore-sore atau subuh kalau udah pakai Minox. Nah ini kalau udah pakai Minox kayak gini. Ini minggu keempat ya guys. Ya agak lumayan sih, cuman agak meluas gitu loh. Si tipisnya tuh agak meluas, tapi rambut yang tumbuh udah mulai nutup, cuman tipisnya agak meluas. Mungkin karena faktor si rontoknya itu ya guys. Jadi rambut-rambut yang tebal yang semulanya ada di bagian situ, dia rontok lagi sehingga tumbuh lagi yang baru. Dan ini bagian-bagian ini ketutup, cuman rambutnya tipis kayak gitu sih. Kemudian ini juga keadaan basah nih guys saat pakai Minox. Jelas banget kan guys. Aku tuh sebenarnya belum sempurna yang kalian pikir. Yang banyak sih yang ngomong, yang bertanya, "Bang, kenapa sih rambutnya udah bener-bener gomplok lagi, udah nutup lagi, botaknya udah sembuh dan segala macam, kenapa masih pakai Minox dan bla bla bla?" Enggak guys, kalian bisa lihat sendiri di belakang aku tuh kayak gini. Ini foto minggu keempat di bulan Agustus guys. Itu belum sempurna guys, jadi masih lihat sendiri. Kalau misalkan kena air, kebayangkan ini masih tipis banget. Jadi kenapa aku masih pakai Minoxidil dan Venus? Karena memang belum sembuh total guys. Makanya banyak yang bertanya, kenapa sih udah bagus masih tetap pakai? And for information ya guys, bahwa Minoxidil dan Finasteride ini untuk jangka panjang, sehingga kalian nggak bisa langsung stop gitu aja di bulan ketiga, ke-6 atau ke-7. Ini benar-benar harus ya bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup ya guys. Karena dari beberapa penelitian juga, penggunaan Minoxidil ini memang untuk selamanya. Kalau misalkan tidak pakai minimal 3 bulan, dia akan kembali rontok lagi seperti semula kalian perawatan. Jadi itu memang resiko yang harus diambil oleh para AGA, alopecia androgenetik. Jadi banyak yang komplain masalah itu, aku nggak bisa bahas di sini. Aku udah bahas efek Minoxidil dan Finasteride di video sebelumnya ya guys. Kalian bisa cek sendiri. Nah, dan aku juga kasih tahu ini saat lagi kering di minggu keempat. Ini udah lumayan banget sebenarnya. Sebenarnya rambut aku tuh kelihatannya kayak baik-baik aja ya guys. Cuman kadang di satu sisi kelihatan botaknya, tapi kadang di satu sisi nggak kelihatan. Kadang suka heran kenapa di saat dipoto pada waktu tertentu kelihatannya bagus, tapi ketika dipoto di waktu tertentu kelihatannya botaknya kelihatan banget. Nah itu yang emang sering terjadi di bulan-bulan kemarin dan bahkan sampai sekarang juga emang selalu seperti itu. Tapi intinya ya guys, bahwa ini tuh bener-bener tumbuh. Jadi kalian harus selalu percaya bahwa Minoxidil dan Finasteride itu bener-bener sangat-sangat membantu bagi para AGA. Ini buktinya. Jadi kalian jangan merasa, aduh ini benar-benar nggak berfungsi, aduh ini palsu, aduh ini nggak ngefek atau gimana. Nggak bisa guys, karena ini proses, nggak bisa benar-benar langsung cepat, nggak bisa. Pertumbuhan rambut itu tidak instan. Kalian nggak bisa langsung merasakannya dalam sebulan 2 bulan. Jadi kalian jangan dulu komplain baru 12 hari, baru 15 hari kalian perawatan, kalian udah komplain mana sih nggak ada hasilnya. Memang nggak akan ada hasilnya, karena minimal pemakaiannya juga 3-4 bulan tuh baru pelus-pelus halus gitu guys. Makanya jangan dulu komplain apa-apa, kalian harus tetap rutin. Pada akhirnya kalian akan merasakan sendiri apa yang aku rasakan juga ya guys. Itu dia guys, kalian bisa bandingkan sendiri. Sebenarnya progres aku di bulan keempat kemarin ketika pakai Spectral di NCN itu lebih cepat dan lebih cepat tumbuh dan cepat covering banget ya, jadi nutup banget. Tapi di bulan ke-5 kemudian ke-6 kemarin aku nggak pakai Spectral. Sebenarnya dari bulan ke-5 juga aku udah stop ya, makanya mungkin di bulan ke-6 jadi aku udah mulai ada regresi lagi, udah mulai ada kerontokan lagi. Kalau aku pikir sih ini mungkin dari
aku berhenti memakai spektral. Tetapi di akhir minggu keempat bulan Agustus ini, di bulan ke-6 ini ya guys, meskipun aku mengalami shading yang sangat banyak, tapi ini kembali lagi, maksudnya covering lagi. Jadi minoxidil itu bener-bener ampuh banget. Misalnya kalian tanpa spektral juga dia ampuh. It's up to you, kalian mau pakai spektral itu lebih baik. Cuman karena mungkin biayanya akan lebih boros kali ya kalau spektral untuk jangka panjang itu kan kayaknya mending ditabung aja gitu loh. Kalau misalkan minox kan kita masih ya bisalah gitu ya untuk per bulannya. Gitu guys. Jadi kalau menurut aku sebenarnya minox dan Venus aja juga ini ngaruh. Yang aku rasain ya, yang aku coba karena aku emang benar ini nyoba aku coba stop pakai spektral di MCN. Aku pakai minox dan Venus. Biasanya aku double, minox sama spektral itu double. Tapi sekarang aku hanya pakai yang wajibnya aja. Yang wajibnya itu minox sama finasteride. Tapi aku rasakan di bulan ke-6 ada shading dulu, mungkin itu adaptasi. Di minggu ketiga shadingnya itu udah mulai membaik. Jadi udah sekitar 30 helai per hari gitu, itu it's normally. Jadi kalau kalian masih ada kerontokan 30-50 helai per hari itu normal ya guys. Jadi kalian jangan ngeluh, jangan apa-apa. Karena yang aku rasakan shading itu nggak segitu. Shading itu bener-bener antara 100 sampai 150 per hari ya guys. Jadi kalian ketika pagi-pagi pakai minox kalian akan rontok tuh sekitar 40 sampai 50. Belum lagi kalian mandi. Mandi itu nanti keramas. Keramas tuh kalian bisa rontok sampai 30 sampai 40 lagi. Belum malam minox lagi. Nah, itu tuh benar-benar kalau dihitung-hitung bisa sampai 100 sampai 140 per hari. Itu namanya shading guys. Tapi kalau kalian masih kayak 10 atau 20 sampai 30 bahkan sampai 50, it's normally guys, itu wajar banget. Dan sampai sekarang pun aku ini udah nggak shading, tapi rontok pagi-pagi itu masih tetap selalu ada antara 20 sampai 30. Belum ditambah yang malam. Tapi nggak nyampe botak kok gitu. Jadi nggak sampai rambut kalian habis. Yang penting adalah tumbuh lagi, itu sih. Yang penting adalah tumbuh lagi, karena emang itu udah merupakan fase pertumbuhan rambut. Jadi nggak mungkin rambut nggak ada yang rontok sama sekali. Perharinya pasti ada aja yang rontok, itu karena merupakan udah fase yang normal ya guys. Itu fase pertumbuhan rambut dan pelepasan rambut memang seperti itu. Perharinya pasti ada saja. Jadi jangan khawatir. Apalagi bagi kalian yang memang sedang menjalani treatment di awal-awal dan kalian yang sedang shading, kan harus tetap sabar, harus tetap semangat. Kerontokan apapun itu, jadikanlah itu sebagai motivasi kalian untuk mendapatkan rambut yang baru dan lebih baik lagi guys. Oke guys, mungkin itu yang dapat aku share untuk pertumbuhan progres rambut aku di bulan ke-6. Dan mohon maaf banget karena video ini aku share sangat-sangat telat, harusnya di akhir Agustus dan sekarang aku hanya share di akhir September ya guys. I'm so sorry. Tapi untuk kedepannya yang bulan September aku juga akan share lagi di progres pertumbuhan rambut aku di bulan ke-7. Next video ya guys. Oke guys, bagi kalian yang ingin gabung di grup atau sharing mengenai pertumbuhan rambutnya, kan bisa langsung aja cek linknya yang sudah aku tulis di description box. Dan for your information, bagi kalian yang ingin pertumbuhan rambutnya direview sama aku dan foto-fotonya di-share di channel aku, kalian bisa langsung aja kirimkan foto-foto kalian, progres pertumbuhan per minggu atau per bulannya. Nanti aku bisa review dan mudah-mudahan menjadi penyemangat juga bagi para aga yang lainnya ya guys. Dan jangan lupa guys untuk membantu perkembangan channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification-nya. Terima kasih banyak guys. See you.